Sekarang kita akan mempelajari tentang materi memilih tempat meminjam. Gimana ibu-ibu, masih semangat? Ya, alhamdulillah kalau masih semangat ya Bu. Jadi ibu-ibu, dalam materi ini ibu-ibu dituntut untuk berhati-hati dalam memilih tempat pinjaman. Kenapa Bu? Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga atau instansi-instansi perorangan yang meminjamkan uang dengan bunga yang cukup tinggi. Nah, di sana ibu-ibu harus dengan cermat memilih jika ibu-ibu ingin melakukan pinjaman. Nah, saya mau bertanya dulu ibu-ibu. Di sini ibu-ibu ada nggak yang pernah meminjam uang? Coba ibu-ibu siapa ayo yang pernah meminjam uang, baik kepada perorangan maupun kepada lembaga-lembaga atau instansi seperti bank atau lain sebagainya. Coba siapa Bu? Nah, ibu coba. Oh, pribadi. Nah, itu berarti perorangan ya Bu. Jadi pribadi dan perorangan itu sama dengan pinjam uang ke saudara. Nanti kita jelaskan ada di sini di plicat ini tentang, nah ada Bu ya, ke saudara. Nah, nanti kita jelaskan di sana. Ada lagi nggak Bu? Oh, pernah ke bank Bu? Oh ya, ke bank. Ya, Bank Emok Bu? Oh bukan ya. Nanti kita jelaskan. Nah, udah ada lagi nggak Bu? Oh ya udah ya. Jadi ibu-ibu, nah ibu-ibu harus cermat, sekali lagi ibu-ibu harus cermat dalam meminjam jika ibu-ibu ingin melakukan pinjaman. Jadi harus berhati-hati Bu ya. Jadi perhatikan kalau melakukan pinjaman, perhatikan bunganya tinggi atau rendahnya, karena itu akan sangat merugikan kita Bu. Ya. Ibu-ibu, ya, dalam materi ini ya, di depan ibu-ibu ini ada flip chart 2B ya. Ada flip chart 2B. Coba ibu-ibu baca apa ini yang besar ini, yang warna putih ini. Oh iya, tempat meminjam ya Bu, ya ibu-ibu. Jadi di judulnya tempat meminjam. Jadi Ibu, di sini di tempat meminjam ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita lihat. Di tempat meminjam ini ada yang disebut sumber. Ya, sumber itu ada apa saja ibu-ibu, coba baca. Oh iya, ya saudara. Coba ibu, apa lagi? Ya, rentenir. Ya, termasuk bank keliling. Ya, terus apa lagi Bu? Kelompok simpan pinjam, betul. Terus koperasi simpan pinjam, betul. Terus ada yang terakhir apa Bu? Bank pasar. Nah, kita jelaskan satu persatu ibu. Nah, di dalam sumber saudara atau kerabat dekat, coba ibu-ibu, jika ibu-ibu meminjam di saudara, gimana prosesnya? Cepat atau lambat? Ya, cepat atau lambat Bu? Ya, mudah Bu ya. Biasanya kalau meminjam ke saudara mudah ya. Mudah. Terus kalau ibu-ibu meminjam di saudara, biasanya suka ada jaminan tidak Bu? Oh iya, tidak ya Bu, biasanya tidak. Kalau ada batas maksimal pinjaman nggak Bu? Ada ya Bu, biasanya misal saudara kita hanya punya uang 500.000, nah itu batas pinjaman maksimal ya. Terus biasanya kalau meminjam ke saudara suka ada bunganya nggak Bu? Nih, bunga total pengembalian tinggi ya. Biasanya rendah atau tidak berbunga ya. Kebanyakan kalau pinjam ke saudara
Ya, biasanya tidak berbunga atau paling juga bunga, kalau ada bunganya sangat rendah. Nah, periodenya Bu gimana? Periode cara pengembalian bisa disesuaikan tidak kalau minjem ke saudara? Biasanya disesuaikan atau fleksibel ya Bu. Fleksibel itu disesuaikan. Jadi apa ya Bu? Tergantung ibu-ibu kapan bisa mengembalikannya. Nah, itu kalau misalkan pinjam di saudara atau kerabat ya. Yang pertama prosesnya cepat, proses cepat dan mudahnya mudah. Biasanya kalau di saudara biasanya tidak ada jaminan, biasanya ada batas maksimalnya ya, ada biasanya. Misalkan ibu-ibu pinjam 1 juta, di saudara ibu cuma ada 500.000, nah itu batas maksimal pinjaman. Terus bunganya gimana? Biasanya kalau pinjam di saudara itu tidak ada atau sama sekali tidak ada bunga atau rendah Bu ya. Nah, biasanya periode dan cara pengembaliannya disesuaikan dengan ibu-ibu. Nah, itu pinjaman di saudara. Kita lanjut yang kedua Bu ya. Di rentenir. Gimana Bu kalau misalkan pinjam di rentenir? Prosesnya sangat cepat ya Bu, sangat mudah. Biasanya di rentenir itu jika ibu-ibu pinjam mengajukan suatu pinjaman di rentenir, biasanya langsung sama rentenir itu dikasih biasanya. Sangat mudah prosesnya. Jaminannya apa Bu? Biasanya kalau di rentenir tidak ada jaminan ya Bu. Langsung proses cepat, mudah, tidak ada jaminan. Ada batas maksimal pinjamannya tidak Bu? Tidak, bebas di rentenir itu bebas, ibu mau pinjam berapapun bisa ya, tidak ada batas jaminannya. Terus bunganya gimana Bu? Nah, di rentenir bunganya gimana? Sangat tinggi sekali. Ya, bunga pinjam di rentenir itu sangat tinggi sekali, bisa mencapai 30% ke atas Bu. Nah, terus periode cara pengembalian bisa disesuaikan di rentenir? Tidak, di rentenir berbeda dengan pinjam di saudara atau kerabat. Kalau di rentenir tidak bisa disesuaikan, ada batas waktunya. Misalkan ibu pinjam uang misalkan 1 juta, ibu harus mengembalikan dalam 1 bulan. Nah, ibu itu harus bisa mengembalikan dalam 1 bulan kalau pinjam di rentenir. Yang selanjutnya Bu, ini Bu, sumber apa ini Bu? Coba ibu, sumber. Oh ya, sumber kelompok simpan pinjam ya, dari siapa saja, atau dari PKK, arisan, PKH dan lain-lain. Nah, coba Bu, prosesnya gimana dari kelompok simpan pinjam ini? Ya, sangat mudah ya Bu, selama uang tersedia ya, prosesnya mudah. Terus kalau dari yang ini perlu jaminan tidak Bu? Dari kelompok ini suka ada jaminan tidak Bu? Tidak ya. Terus ada batas maksimal pinjamannya tidak Bu? Biasanya kalau ibu-ibu minjam dari kelompok simpan pinjam ini biasanya suka ada batas maksimalnya tidak? Coba ini sebutkan. Ada ya Bu, sama dengan pinjam ke saudara, ada batas maksimalnya. Terus bunganya gimana Bu? Bunganya cenderung rendah, berbeda dengan kalau ibu-ibu, kalau kita pinjam dari rentenir sangat tinggi ya Bu. Terus yang ini Bu, yang ini periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak dari kelompok simpan pinjam? Coba Ibu, bisa disesuaikan ya Bu. Nah, terus selanjutnya dari siapa Bu? Dari sumber yang mana? Dari sumber koperasi simpan pinjam ya. Bagaimana prosesnya? Cepat atau tidak? Ya, cenderung rumit ya Bu. Dari koperasi pinjam simpan pinjam itu cenderung rumit prosesnya. Terus jaminannya ada nggak? Perlu jaminan, biasanya perlu jaminan. Terus ada batas maksimalnya tidak Bu?
dari koperasi simpan pinjam. Ada ya Bu. Nah, terus bunganya gimana Bu? Dari koperasi simpan pinjam, bunganya cenderung rendah. Terus periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak? Tidak ya Bu. Biasanya kalau koperasi simpan pinjam biasanya ada yang dinamakan jatuh tempo Bu. Jatuh tempo. Jadi ibu misalkan dalam 6 bulan harus bisa lunas misalkan, itu jatuh tempo ya. Terus dari bank pasar ya Bu, selanjutnya yang terakhir dari bank pasar. Prosesnya gimana Bu? Rumit ya, biasanya rumit ya dari bank pasar. Biasanya kalau dari bank-bank biasanya prosesnya rumit Bu ya. Yang pernah mengalami pinjam di bank biasanya gimana Bu? Rumit ya Bu. Ya. Perlu jaminan nggak Bu kalau pinjam ke bank? Perlu ya, biasanya kalau ke pinjam ke bank biasanya perlu jaminan. Terus ada maksimalnya tidak Bu? Ada, biasanya ada maksimalnya. Jadi tergantung, biasanya kalau di bank itu Bu tergantung pendapatan atau penghasilan ibu-ibu. Ada batas maksimalnya. Terus bunganya gimana Bu di bank? Biasanya sama ya dengan rentenir. Kalau rentenir tinggi sekali, nah paling tinggi kalau di bank itu tinggi ya. Biasanya tinggi ya. Terus periode dan cara pengembalian bisa disesuaikan? Tidak ya, jadi tidak bisa disesuaikan. Jadi ada jatuh tempo, sama dengan koperasi simpan pinjam dan rentenir ada jatuh temponya Bu. Nah, gimana dari flip chart ini, dari tempat meminjam, ibu-ibu bisa melihat atau bisa membedakan ya yang mana yang paling menguntungkan ibu-ibu jika ibu-ibu ingin meminjam. Nah, ibu-ibu bisa lihat yang ini ya, yang chart ini ya, yang kelima ini mana yang paling menguntungkan ibu-ibu untuk meminjam. Cari ya bunga yang terendah, yang paling mudah prosesnya, yang tidak perlu ada jaminan, yang bunganya paling mudah atau bisa tidak ada sama sekali. Nah, terus ibu-ibu selanjutnya jadi ibu-ibu setiap lembaga pemberi pinjaman ya, memiliki ibu dari setiap lembaga pinjaman yang ini Bu memiliki dari saudara rentenir, kelompok simpan, koperasi dan bank pasar ini semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi jika kita perlu meminjam, maka kita perlu, misalkan ibu-ibu perlu meminjam, jadi ibu-ibu harus bisa membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu setelah itu kita akan menonton film dulu sebentar tentang tentang Ibu Lili. Ya, Ibu Lili. Silakan ibu-ibu simak film tersebut. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit.
Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Nah, ibu-ibu, setelah ibu-ibu nonton film Ibu Lili tadi, kira-kira bagaimana cara Ibu Lili mengatasi keuangannya? Coba ibu-ibu ada yang bisa menjelaskan tidak? Oh ya, silakan Bu. Ya, bagus. Nah, jika kita ibu-ibu, jika kita ingin melakukan pinjaman, harus dengan perencanaan yang sangat matang. Kenapa, Bu? Karena kalau dengan perencanaan yang sangat matang akan membantu kita menyelesaikan permasalahan keuangan. Tapi Bu, ingat, lebih baik kita mempunyai simpanan atau tabungan untuk berjaga-jaga. Nah, ibu-ibu, dari materi ini sampai di sini kita akan rehat dulu sejenak dan melanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan ibu-ibu untuk istirahat dulu.